sepedanya di motor saya. Nah, akhirnya terjadilah percekcokan mulut. Wah, Bapak gimana sih? Naruh sepeda di sini. Enggak, supaya aman, Pak. Ya, tapi jangan taruh di Ternyata sepeda itu memang sengaja dikunci ke motor oleh pemiliknya agar aman. Wah, Bapak. Selalu ingin berada di dekatnya dan mengikuti kemanapun pergi adalah tanda kalau Mbak Sepeda memang ternyata sayang banget sama Mas Motor. Untung tidak ada delman yang diparkir juga. Coba kalau ada delman yang dirantai. Kayaknya satpam juga nggak ikut-ikutan ya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena masih banyak yang tertangkap tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Pertama dan satu-satunya tayangan yang mengungkap sisi lain tentang dunia kriminal. Semua peristiwa dalam tayangan ini adalah rekonstruksi berdasarkan kisah nyata dari narasumber. Tunggu sebentar, ada telepon lagi. Saya mau telepon. Mang, pinjam duit. Nggak ada koin, Bang Yo. Nggak usah pakai koin. Nomornya. Dari teman saya. Sorry. Temen cewek mah. Wih, keren nih. Namanya juga keren. Siapa? Anggrek Kasanti. Wih. Halo? Halo, Anggrek Kasanti Lapaega. iya betul. Atau dikenal dengan nama Anggi. Iya betul. Umur Anda 18 tahun? Betul? Lebih. 19 tahun atau 20? Ya, pokoknya ada di. Ya segitu ya. Ya, segitu. Anda tersangka sebagai orang yang ditelepon oleh saya. Oh ya. Oke, berterima kasih. Mas Anggi, Salam Bang Anggi, ya. saya mau tanya dulu. Kenapa namanya begitu aneh, Anggrek Kasanti? Apakah Anda lahir di bawah pohon anggrek? Oh, nggak tahu itu Bapak yang ngasih tahu. Bagus sekali namanya ya. Oh. Oke, orang mana sih sebetulnya Mbak? Orang Tegal. Orang Tegal asli? Iya. Anda tinggal di Majasem ya, Tegal? Iya betul. Betul. Oke, bisa diceritakan bagaimana kisah-kisahnya kota Majasem atau Tegal? Oh bukan itu. Katanya mau cerita. Oh ya. Nah ceritanya ini mau didengar nih sama rekan-rekan se-Indonesia nih yang nonton tangkap. Katanya lucu, ceritain dong Mbak. Ceritanya kan gini. Waktu itu aku sama teman-temanku di Malang. Oh di Malang kejadiannya? Oh di Malang. Terus? Pas lagi mau jalan-jalan kan di pusat pertokoan. Nah temanku itu kan pakai tas punggung. Pakai apa? Pakai tas punggung. Tas punggung, ransel? Ransel. Oke. Iya, udah aku peringatkan kan. Hati-hati di situ banyak copet. Ping, ping, ping. Ini ping. Saat sedang berbelanja di sebuah mall, Mira tak sadar kalau tasnya disatroni copet. Biru bagus. Ini bagus merah. Nggak sengaja kan aku noleh ke belakang. Nah kok ternyata di belakang itu ada cowok lagi nari-nari gitu tangannya ke atas. Pikirku ngapain nih cowok? Ada cowok nari-nari gitu? Untungnya Anggi, teman Mira, berhasil menangkap basah sang copet yang langsung berpura-pura menari dan kabur. Jadi Mbak bawa gendang, ketika nari Mbak gendangin, bisa nggak dia nari? Ketahuan nantinya kan? Oke Mbak ya, hati-hati terhadap pencopetan dan banyak sekali copet-copet itu yang pandai menari Mbak ya. Hati-hati, thank you banget Mbak ya. Nanti bisa telepon lagi ke Mari Mbak kalau punya cerita bagus lagi Mbak ya. Oke, makasih Mbak Anggi. Setelah diselidiki, ternyata memang si copet dulunya adalah seorang pelatih tari piring. Itu sedang nari kecak ataukah kena ayan? Wah, ada main bola nih. Cewek-cewek lagi nih. Boleh nih. Wah. Si Ratimin apaan tuh mah? Nggak tahu tuh. Minggir. Aku tidak mau tenggelam dalam kebodohan. Han. Orang-orang bermain voli ini bodoh. Lebih baik dengarkan redaksi bercerita. Ha. Kertasku habis, jaketku kubuang.
Ya pemirsa, kali ini kita mendapatkan email yang datangnya dari Oki Andrianto di SMU 1 Kudus, Jalan Pramuka 41 Kudus. Namun tidak ada alamat yang sangat jelas sehingga kami tidak dapat menghubungi saudara Oki. Yaitu ceritanya pada malam hari. Dengan memanjat tembok kamar mandi, Godel mencoba menerobos masuk ke sebuah rumah. Sayangnya aksinya tertunda karena Pak Jarot, sang pemilik rumah, tiba-tiba saja masuk untuk buang hajat. Karena kepalang tanggung dan takut ketahuan, Godel memutuskan untuk tetap mencelok di situ. Atap WC kamar mandi dia ada seseorang yang ingin mencuri. Namun tiba-tiba si pencuri itu merasa mual dengan bau-bau kamar mandi atau WC. Pemandangan yang kurang mengenakkan rupanya membuat Godel muntah dan muncrat mengenai Pak Jarot. Karena agak sedikit jorok, maka lain kali kalau Godel ingin menonton orang buang hajat lagi, harus didampingi sama Mama dan Papa. Mungkin Bapak tadi habis makan jengkol campur pete. Jadi baunya mix banget gitu. Oke pemirsa, jangan kemana-mana karena masih banyak yang tertangkap tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Itu si Hendra tahu kan? Si Hendra tuh naksir cewek. Satu hari dia kesengsem banget. Dan ceweknya juga nampaknya tidak bertepuk sebelah tangan tuh si Hendranya. Karena ceweknya juga ada reaksi gitu. Sampai akhirnya si Hendra berniat mau ngelamar. Cincin sudah disiapin. Persiapan ngelamar sudah ditanyain. Tapi akhirnya ceweknya menjawab malah, maaf mas, saya sudah punya suami. Saya hanya senang aja jalan-jalan sama mas gitu. Hanya senang dipakai jalan doang si Hendranya. Jadi kegeeran gitu. Sama dengan cerita tangkap berikut ini. Dengan modus berpura-pura menawar cincin, Anwar yang memanfaatkan kelengan sang penjual langsung membawa kabur cincin itu keluar dari pasar. Sebenarnya sih gue udah jauh larinya, udah nggak kejar lah. Tapi kenapa mungkin gue sial, gue masuk ke gang buntu. Saat pelariannya menemui jalan buntu, ia pun bermaksud menyembunyikan cincin itu di dalam mulutnya. Namun ternyata cincin itu malah tertelan. Selamat mencerna cincin curian. Bukan bang, bukan bang. Malingan nih, bukan bang. Pantas saja cincin yang tertelan itu nggak keluar-keluar. Menepoknya saja seperti itu. Begini caranya. Coba kalau buah duren gitu yang kejambret, gimana keselaknya ya? Ayo main lagi TWT. Wah, malah pada istirahat. Ayo, besok udah pasir nih. Min. Voli pantai nih. Min. Udah suruh pada ganti baju. Nanti, Min. Ya Bang Jo. Ngomong aja apaan itu? Ini Bang Jo buat main voli pantai sama pasir nih. Ya Ratimin, kalaupun kamu ada niatan bikin voli pantai, pasirnya bukan kayak gini. Gimana, Mas? Ini pantainya kamu pegang. Pegang aja gini, tenteng pegang. Nah, sono ngaduk, sono. Wah, pantasnya kamu ngaduk, bukan main voli pantai. Ya, udah. Ya pemirsa, siapa bilang dunia kriminal itu tidak bisa bikin kita terpingkal? Kalau Anda punya cerita yang menarik dan menggelitik seputar dunia kriminal, jangan simpan dalam hati sendiri. Kirimkan kepada kami PO Box 6263 JKB 11480 atau fax saja ke 0215307589 atau email ke tangkap_ibs@yahoo.com. Dan terima kasih buat pemirsa yang sudah berkirim ceritanya pada kami. Dan jangan lupa Anda mendapatkan satu t-shirt istimewa
Neng, sini. Nah, t-shirt istimewa bertuliskan tangkap dan di belakangnya tertulis satu ungkapan manis di mana kriminalitas bisa menyimpang dan mengundang senyum Anda. Oke, balik lagi, Neng. Nah, Anda bisa mendapatkannya t-shirt itu kalau Anda mau berkirim cerita. Tapi tidak dengan orangnya. Silakan lagi, Neng. Ya. Oke, maju terus ke Kepolisian Indonesia, tumpas tuntas kejahatan. Jangan lupa saksikan Tangkap setiap hari Senin dan Kamis jam 6 sore. Saya Jo, sampai jumpa. Tangkap episode mendatang